Ini gue bedil kan, ini pengen gue arif. Ini semangat sih lah. Saya kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Wis tuwa berarti dirubah. Intinya Bapak Ibu sekalian, sadurunge saya menyampaikan, Pak Hendri gue pengen ngomong sih, seneng ngomong ora panen padi gini. Betul ya? Bentara ini dia lebih duluan turun. Jadi izin saya dengan Pak Dandim, Pak Hendri itu selalu turun. Dimana saya panen dia ikut panen. Kemarin di Tanjung Belit. Pak Hendriko, itu biasanya gue bedil kan, ini pengen gue arif. Ini semangat sih lah. Ini semangat sih lah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suwe wabarakatuh. ngombe jamu di atas kapal. Kapal loro. Enak orang itu. Suwe ora ketemu, alhamdulillah pagi ini ketemu sedulur neng Tanjung Kapal. Wah. Naik kapal kan kapal kan gitu. Nah, sudah lama saya Pak Hendriko, Pak Kapolsek, memang karena Mas Sunaria ya, di wong ini. Mas Sunaria itu ada hubungan batin, makanya wis tak rono lah dan nyari waktu. Ikan selo, ikan pari, ngerti ikan selo? Dibakar enak banget. Alhamdulillah pagi iki awake dhewe panen padi. Yang sama-sama kita hormati Pak Tentara kita, Komandan kita Pak Hendriko. Ini luar biasa, konco saya, sahabat saya yang awal kemarin ke Bengkalis, sekarang ke Rupat. Kalau di Bengkalis beliau sarapannya lontong. Nah, lontong Bengkalis. Di sini apa Pak? Lontong juga. Cuma di sini akhirnya sudah melihat padi dan lain sebagainya. Insya Allah nanti Pak Tentara kita ini babin luar biasa, desa-desa melu panen. Nanti kalau musim parit tadi kan, ajaknya bareng-bareng. Tapi dianggarke, ojo mung ditok wae kan. Begitu juga nanti bagaimana pengolahan padi dan sebagainya. Apresiasi tepuk tangan untuk Pak Tentara kita. Yang kita hormati, ini biar polisi dulu lah, Pak Camat nanti. Ini Mas Ferry ini belum lama pindahan dari Bengkalis juga. Pak Hendriko pirang bulan? Berapa lama? Oh 6 bulan, sudah lumayan lah. 6 bulan berarti sudah kenal ABC kan. Minimal sudah makan padinya orang Teluk Peleng kan. Mas Ferry baru saja pindah di bulan udah 5 tahun. Berarti wis di kebun ning kene. Nah, Pak Polisi ini kita juga dikawal terus. Tepuk tangan untuk Pak Polisi. Pak Sekjam, nah ini adik saya nih. Ini alhamdulillah akhirnya jadi orang Rupat. Apa orang ini? Apa? Mana? Merah apa itu parane di obong ke menyanyikan apa? Pak Sekjam terima kasih dan jajarannya lah ini saya yakin banyak dari Kecamatan Batu Panjang. Kemudian yang sama-sama kita hormati Pak Lurah. Pak Lurah ini gagah. Pak Lurah itu bukan kepala desa kan? Dan tidak pilihan. Makanya adem tentrem di Tanjung Kapal. Coba kemarin pilihan, kelahi sampai. RT ini di Biro A, RT ini nyoblos B, akhirnya orang nandur pari kabeh. Maka ada sisi baiknya kalau kelurahan itu akhirnya adem. Dalam kelurahan kok gak padi, kelurahan ini biasanya kota kan gitu. Tapi inilah karena kita hidup di daerah perbatasan. Tepuk tangan juga untuk Pak Lurah.
Sebelahnya ini dari Kepala UPT Pertanian. Mohon izin Pak siapa lagi? Pak Sahirman. Ini berarti adik-beradik dengan Tarmizi kayaknya. Tidak, ya, dengan Pak Kadis kita. Sama orang Rupat, karena Kadis Pertanian kita, orang kita Rupat loh. Ngerti tidak sampean? Mulai nek rago bantuan rene ojo oleh balik Rupat gitu. Nah sekarang Pak Kadisnya masih ngawal Ibu Bupati karena ada Kapolda dulu. Saya sebetulnya juga ke sana, tapi saya ngalah sama Mas Sunaryani. Wes aku tak sih bertanggung jawab. Nah, terima kasih UPT dan jajarannya ini banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya yakin kalau manen bento alat perontok padi ini tadi belum ada, bersih parit kurang. Terus itu sekali-sekali main copot baju, diajak bareng-bareng. Setuju nggak sih, Ju? Mesti gelem, aku pun gelem. Aku mana di situ nanti ada iwak keli yang melut. Tambah sebenarnya. Nah ini juga Pak Sahril ini keluarga besarnya memang termasuk keluarga besar saya juga. Sing neng miskung, sing neng simpang ayam. Beliau kita doakan tetap sehat selalu. Sekarang kepala SMK ya? Masih kepala SMK. Nah di SMK ini bisa juga kerjasama tentang pertanian. Jurusan apa? Ada perkebunan peternakan. Jadi tidak usah takut-takut di Kabupaten Pak Naryo. Kalau ketemu Pak Saril, apa yang bisa dikerjakan? Nanti Pak Saril pasti lapor juga ke Pak Camat. Pak Camat lapor kita. Tepuk tangan untuk Pak Saril hari ini. Ini masih sok. Oh kasih tapem, anak buah Pak Sekcam BSKP lah. Kemudian yang sangat saya banggakan ini grup Reok. Tepuk tangan cek lagi. Kalau dulu saya pernah mampir ya di tempatnya siapa ya? Mbah siapa? Mbah siapa ya? Aku mampir loh. Gara-gara Pak Naryo lah sih jelas. Nah, ini grup yang bisa melestarikan budaya. Woi, bangsa ini akan luhur, bangsa ini akan wibawa kalau kita nguri budaya, melestarikan budaya. Termasuk Reok sing ana Tanjung Kapal. Tepuk tangan gemuruh lah. Iki mbae nganti isih melu ya Mbah ya. Isih iso jadi Mbah. Mbah sampai cucune. Siapa jenenge mau? Nah, wis dipangku karo Pak Hendrik, Pak Tentara. Besok jadi tentara ya. Amin. Jadi tentara itu adem, tapi kan dipangku kan. Nah, besok piye caranya jadi tentara? Lapor ke Pak Hendriko. Dan saya mau jadi tentara. Yang Reok juga. Nah, yang nandur pari juga. Saya yakin guru Reok semuanya ini adem. Dan yang saya hormati seluruh hadirin masyarakat. Itu ada Mas Budi itu media yang wartawan. Itu dulu tidak mau jadi wartawan, saya paksa. Itu anaknya tentara juga itu, anak Pak Tentara juga. Dan seluruh hadirin para petani, Mas Sugianto tadi yang sudah saya temui di sawahnya. Hari ini puji syukur kepada Allah SWT, sholawat marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Salam hormat, salam takzim dari Bupati Bengkalis, Kanjeng Kasmani, Bupati wedok perempuan yang luar biasa. Kita doakan semoga sehat selalu. Insya Allah besok setelah saya kesini, pas sampai nanti manen yang kedua bisa hadir di sini. Amin. Amin. Nah, saya hanya menyampaikan beberapa hal. Pertama, untuk Gapoktan dan seluruh masyarakat Tanjung Kapal, khususnya di dusun Teluk Pelem ya, dan para petani semua. Sakjane mau sudah disampaikan bahwa kita itu ada 300 hektar, London ya. Saya ini mau tinggal 70 hektar. 70 itu ding selentir, artinya sebelahnya tuh sawit, sebelahnya padi. Nah, memang kita akui pemerintah Kabupaten Bengkalis belum menerbitkan perda tentang bagaimana konsisten untuk tidak alih fungsi. Nah, siap memang betul sudah duluan dan kita sudah bincang dengan Pak Kadis Pertanian dan
kepala bagian terkait bagaimana akhirnya dikawal dengan perda. Kalau tidak dikawal dengan perda, dalam kebun-kebunku dewi sawah-sawahku dia tak tanduri terserah kan gitu. Tapi bagi kita pemerintah memang harus memberikan arahan, ngei rambu-rambu. Ini kanggo padi, ini kanggo sawit. Dan saya yakin nih Mbah Mbak Dewi ini, apalagi Pak Lurah, punya padi juga harus punya sawit. Yang potensi untuk sawit, tanam sawit, yang padi kita pertahankan untuk padi. Setuju atau setuju? Setuju. Nah ini di sini Mas Gianto tadi bilang sudah bisa panen 3 kali malah. Nah ini nanti UPT pasti dalam pendalaman tanya jawab akan muncul beberapa yang harus kita dalami. Sehingga padinya ini kalau di Jawa ini habis banyak ton NPK dan urea. Di sini sebanyak apa? Artinya humusnya, tanahnya masih luar biasa subur. Saya ini wakil bupati juga nih, yo nandur semongko, nandur pari, nandur kangkung, nandur pisang. Saya berharap nanti juga gitu, UPT-nya, pegawai-pegawainya itu bentuk gajian tetap juga mau nanam padi. Apalagi di Indonesia ini sampai sekarang juga belum swasembada, padahal lahan kita banyak. Ini memberikan contoh keteladanan masyarakatnya wis petrol. Petrol itu apa? Petrol itu apa? Semangat ya. Semangat. Sementara nanti pegawainya karena gajian tidak pernah nengok sawah. Tapi saya yakin ini UPT ini akan terus hadir untuk mengawal. Apa yang disampaikan oleh Mas Untung Gaboktan itu betul. Berarti kita akan konsisten jaga. Solusinya bagaimana? Ya pemerintah ngawal, nanti masyarakat ada rambu-rambunya. Kalau sekarang kita mau mencegah tak tanam sawit misalnya, masih himbauan, belum ada sanksi. Nah di daerah lain ada sanksi. Ini untuk padi. Kok nandur sawit digubuti, dicabut supaya balik ke padi. Nah kita belum sampai ke situ, tapi insya Allah akan bertahap. Tapi minimal masyarakat sudah sadar itu. Memang kalau bicara secara ekonomi lebih, nanam sawit itu sak tandan wi, didodos duk di blok siji gitu, sudah bisa beli beras karung kan gitu. Tapi persoalannya bukan karena itu, tapi konsistensi untuk selalu melestarikan apa yang sudah dibuat oleh wong-wong tua kita, mbah-mbah kita, leluhur kita. Nek orang nek padi ora mangan. Lah nek semuanya nanti sawit piye? Apa mangan sawit ora enak? Tukar beras iso sakjane. Tapi nek semuanya sudah ke sawit, berasnya dari mana? Di Jawa wis entek utane sawah juga. Wis kebak uang. Nah, inilah harus kita jaga dan kesadaran kita bersama. Begitu juga bagaimana untuk giat. Nah, dihitung tadi pupuk dengan apa? Dengan operasionalnya, dengan hasilnya mungkin hanya 50-50. Entah 1 juta, panennya oleh ya 1 juta. Itu karena kita belum memberdayakan baik secara intensif, ya kan, maupun dengan teknologi. Nek nanti pakai traktor yang diminta tadi, Gaboktan yang kurang, tentu sudah mengurangi biaya dari tenaga kerja dari manusia. Begitu juga alat tanamannya. Begitu juga tadi mesin perontoknya. Pak UPT nanti saya mohon dicatat. Dan untuk pupuk cair insya Allah saya kemarin sudah minta dianggarkan di perubahan. Nah nanti terpapar insya Allah akan kita berikan lah. Karena di Dinas Pertanian saya ini anak petani, sehingga tolong dianggarkan ini dulu. Insya Allah nanti Mas Untung hubungi Pak UPT sampaikan ke Pak Tarmizi bahwasanya memang sudah ada pupuk cair yang insya Allah akan diberikan minimal untuk contoh dulu seberapa manjurnya, mujarabnya pupuk cair. Karena ketika kita pakai NPK 1 juta sekarung, nah sementara gabah sak goni ini mau 1.000 kan itu. Nah nanti kita akan cari bagaimana solusinya sehingga pupuk itu yang murah, yang ada di tempat kita, tapi padi akan subur. Jadi ada dicatat Pak UPT tadi tentang perontok, dan traktor, pupuk, kemudian juga sarana lainnya. Perontok itu kalau sekarang kan tester gitu ya, iya, 70 hektar nek loro mana apoke ya di mana. Hanya nganggur setahun di gobek pisan. Nah,
Tapi bagaimana mengaturnya? Karena ketika padi sudah tua tidak dipanen nanti rontok, akhirnya kita rugi kembali. Hal lain saya belum mendapatkan masukan nanti dari UPT, irigasinya seperti apa, jalan pertaniannya apa sudah bagus semua. Nah mari kita sama-sama pikirkan ini dan kita secara berangsur beringsut bertahap, insya Allah zaman pemerintahan KBS Kasparni Bagus Santoso itu akan prioritas serius, terutama adalah untuk ketahanan pangan, padi dan yang lainnya. Dan juga tentu infrastruktur. Saya tadi lewat jalannya juga sudah lumayan, aspalnya sudah ngelupas, tapi memang kita konsentrasi di jalan poros yang menghubungkan antara kecamatan dengan desa. Jadi saya kira isone geronja-geronja ya dinikmati sih. Kita selesaikan dulu jalan besar sampai Tanjung Medang sehingga orang Padang, orang Jambi, orang Pekanbaru bodoh neng rupat. Nek wis teko rupat mangan sego rupat, akhirnya nasinya juga pahit dan lain sebagainya. Setuju nggih? Jadi alon-alon insya Allah akan tertata dengan baik. Hal lain Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Bengkalis sekarang sudah memberikan bantuan 1 miliar 1 kecamatan, 1 kelurahan ya, dan 1 desa. Gunanya apa? Ya seperti acara ini. Misalnya enek orang yang memang kegiatan-kegiatan tamu hadir, kegiatan sosial keagamaan, kegiatan budaya, nah semuanya bisa tercover oleh dana bermasa itu. Bahkan juga seni, olahraga dan lain sebagainya peruntukannya sudah ada. Nah Pak Lurah tinggal ikut juknis bagaimana petunjuk teknis itu sehingga semuanya bisa sampai kepada masyarakat. Kalau dana bermasa itu sudah sampai ke masyarakat, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten semuanya giat. Pak polisi gelem datang, Pak tentara gelem datang, ngombe enek gitu. Kalau dulu minimal kalau belum ada bermasa ngadakan acara sedikit nanti dari mana tamunya mana di mana. Sekarang sudah tercover, tinggal sekarang fokus bagaimana masyarakat kalau petani dia turun ke sawah hasilnya banyak dan dia bisa menyekolahkan anak, kemudian berasnya setahun ada, panen lagi, ada lagi dan seterusnya. Nah dengan dana-dana itu insya Allah Bengkalis ini berbeda dengan Bengkalis dengan kabupaten yang lain. Jadi se-Indonesia ini yang bisa memberikan bantuan keuangan 1 desa, 1 kelurahan, 1 kecamatan 1 miliar itu hanya Kasparni Bagus Santoso. Karena ini sudah komitmen. Mudah-mudahan besok bisa bertambah, dilihat nanti perkembangan dan Gusti Allah memberikan keberkahan. Karena apa? Bengkalis punya duit karena ada minyak. Nek minyak renek wis ra iso apa iki. Nah, mula salat terus, men minyak metu terus. Amin Allahumma amin. Hal lain Bapak Ibu sekalian, kita sekarang pada posisi yang memang masyarakat lagi resah. Karena apa? BBM naik. Nek BBM naik, engko kabeh naik. Telur wae sing mudhun. Lah mungkin telur iki nek ngendhok nyang dhuwur. Nah, apa artinya? Itu sudah dunia. Karena kondisi demikian, maka kita harus pandai mensiasati. Enak negara-negara sing bangkrut. Muga-muga Indonesia, khususnya di Kabupaten Bengkalis, akan tetap stabil, akan tetap aman, akan tetap adem, tentrem, ayem, gemah, ripah, roh jinawi. Amin Allahumma amin. Wis bareng-bareng, nek tonggone enek sithik ya didum, tonggone rene ayo bareng-bareng boleh. Dan itulah kekeluargaan kita yang ada di Kabupaten Bengkalis. Saya merasakan itu sehingga saya turun ke desa-desa, ke kampung-kampung itu lebih senang daripada rapat-rapat di kantor. Dan tidak perlu undangan resmi. Ini Pak Sunarya itu, ini mau enek sing panen pari iki, itu kok. Terus saya lapor Kanjeng Kasmadi Bupati, turun ada yang mau panen padi, saya lihat sana. Sambil melihat bagaimana UPT kita, dinas-dinas kita, OPD kita memetakan apa potensi yang harus bisa dikembangkan, apa potensi yang memang bisa cocok di setiap desa, di setiap kampung, di setiap dusun, seperti yang ada di Tanjung Kapal itu. Itu diantaranya yang dapat kami sampaikan. Saya yakin kebersamaan kita, kekompakan kita antara lurahnya,
Kalau di kelurahan ada BPD-nya enggak? Enggak ono ya? Pak Lurah, ada BPD? Udah ada ya, apalagi tidak ada BPD-nya. Nah, tinggal dirembuk, dimusyawarah, dimufakatkan. Pak Lurah bisa hadir di Teluk Pelem misalnya, apa yang duluan diprioritaskan. Di kampung lain apa yang bisa diprioritaskan, sehingga dana bermasa itu akan bergulir dan dirasakan oleh masyarakat dengan tepat sasaran. Hal lain Bapak Ibu sekalian, membangun kampung ini, bangun desa dewi ini kudu rukun, kudu bergandeng tangan. Nek wingi demokrasi ana sing pilihane presiden beda, pilihane bupati beda, pilihan RT beda, pilihan RW beda. Nah, setelah pilihan wis dulur kabeh, konco kabeh. Aja nganti setelah pemilihan masih teman-teman, malah ketemu neng jalan pun melengos. Salaman neng masjid pun malah ngene sing salaman. Nah, tapi udahlah, itu namanya demokrasi. Demokrasi itu memang harus ada lawan. Nek Esmari Bagus Santoso nek lawannya lah jadi bupati gitu. Begitu juga kalau Pak Jokowi tidak ada Prabowo yang lawan, Rawono Pak Jokowi jadi presiden. Jadi ditutup bahwasanya demokrasi itu memang harus ada lawane. Nek renek lawane engko lawan kotak kosong. Lawan kotak kosong malah kalah isin meneh kan. Nah, baik, itu diantaranya dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga keberkahan ada di Kelurahan Tanjung Kapal, khususnya di Dusun Teluk Pelam. Allah memberikan keberkahan ijabah. Bumi ini akan menjadi bumi yang mengeluarkan rezeki. Anak-anaknya diangkat derajat pangkatnya. Amin. Wis matur suwun. Ada kesalahan, ada khilaf, mohon dimaafkan. Ampun, mangan apa yuk? Mangan klopo karo apa? Karo telo. Ana lepat kula nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dialog.